Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Seperti biasa, kita akan ulas kembali ya untuk market gold. Historinya yang kemarin di video sebelumnya saya jelaskan ya bahwa tren market gold ini sedang bullish-bullishnya ya. Dan kemarin di situ saya ada entry buy, tapi setelah itu ada respon penurunan yang sangat tajam ya. Di video sebelumnya di sini kita analisa ya, di area sini kita analisa bahwa market akan ada kenaikan, tapi di area time frame H1 ini di sini ada sebuah gap penghalang market untuk melakukan kenaikan. Nah, ternyata di sini benar-benar direspon ya. Di sini dia dihalangi lalu melakukan penurunan sampai di area-area yang kita tandai kemarin, di area-area gap time frame H4-nya ya. Di sini ada gap time frame H4 yang kita tandai di video yang kemarin ya. Jadi dia mengambil gap ini kemudian baru memantul ya. Jadi seperti itu ya. Yang jelas jika kita entry menggunakan time frame M1 ya, ini sudah mendapatkan profit ya yang cukup lumayan ya. Ini mendapatkan profit yang sudah cukup lumayan untuk kita entry di market gold ini ya, karena ini sudah ada berapa pips ini ya. Kita entry di harga sebentar ya, di harga yang bawah ini ya. Kita entry itu berada di harga 3027 itu ya. Sedangkan take profit kita di sini jika kita mengambil semisal 1/2 ya. Kita mengambil 1/2 ini sudah sangat besar. Nah, kalau di sini jika kita take profitnya itu kemarin di area gap time frame H1 ya, maka untuk risk rewardnya ini ada 1/2,84 ya. Di sini kita entry di 3027, untuk take profitnya di 3037. Berarti ini ada 100 pips ya. Ini sudah sangat besar. Jika kita entry 0,02, ini semisal ya, kita entry 0,02, 100 pips ini kita sudah bisa mendapatkan $20 ya. Jadi seperti itu. Ini sudah sangat bagus. Nah, ternyata kemarin yang saya analisa di time frame M15 ya, di time frame M15 di sini tidak ada konfirmasi B yang kuat ya. Di sini dia hanya break shadow, ternyata benar, dan yang level 161-nya itu yang tidak dicapai ya. Jadi di sini ada setup CB1B, tapi level 161-nya di sini tidak dicapai ya. Level 161-nya ini tidak sampai dicapai, market sudah melakukan penurunan ya. Karena di gap ini ya, dia memantul. Ini adalah gap time frame H1 yang kita tandai kemarin ya, penghalang di time frame H1 ya. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, kemudian kita juga menandai area gap di time frame H4 ini ya, yang kemarin. Nah, sebenarnya setelah kita menandai gap di time frame H4 seperti ini ya, tentu batasnya ya bisa di area swing low ini ya, di batas swing low ini, di candle nomor 2 ini ya, 1 2 3. Batasnya itu berada di swing low ini. Setidaknya jika market menyentuh gap ini bisa memantulkan harga ya. Jadi seperti itu. Jadi batasnya itu sebenarnya kita berada di swing low yang ini candle yang ini ya, yang kemarin itu batasnya di situ. Dan di sini market ya masih sama ya, di sini sama posisinya, dia belum mampu menembus ya, belum mampu menembus area-area itu ya. Nah, di saat market kemarin masuk area FVG ini ya, atau fair value gap ini ya, kita bisa langsung tunggu konfirmasi di time frame M1 seperti biasanya ya. Setelah dia masuk di gap time frame besar, maka kita bisa menunggu konfirmasi entry. Nah, seperti ini ya. Di sini ada
konfirmasi buy setelah dia menyentuh gap time frame H4 yang kita tandai tadi ya. Kita tandai tadi itu adalah gap time frame H4. Setelah menyentuh di sini masih belum ada konfirmasi buy, dia melanjutkan penurunan naik ya. Di sini membuat bisa dikatakan SMT ya, ada bahasa seperti itu, tapi ini saya permudah saja ya. Di sini dia melakukan kenaikan, membuat high low, kemudian break high yang ini ya. Jadi di sini dia mampu break high yang ini ya, karena ini strukturnya seperti ini. Nah, lalu dia break. Maka setelah break ini seperti biasa kita tandai gap-gapnya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, kita tandai gap-gapnya. Setelah dia mampu break ini kita tandai gap-gapnya. Di sini pertama ya, yang paling bawah ini adalah gap pemutus ya. Seperti video yang kemarin saya jelaskan, ada gap pemutus di sini. Kemudian kita lihat di atasnya gap pemutus ini apakah ada gap. Nah, gap ini bisa menjadi area entry kita ya. Nah, di sini dia membentuk sebuah gapnya. Nah, ini adalah gap entry kita untuk melakukan open posisi B-nya. Nah, untuk SL-nya di mana? Ya, SL-nya kita taruh di swing low di sini ya, swing low di bawah sini ya, di bawah dari gap penutup ini ya, kayak yang kemarin di sini yang saya jelaskan kemarin. Nah, ini. Jadi SL-nya itu kita bisa menaruh di bawah dari gap pemutus ini ya, di bawah swingnya ini. Nah, di sini SL-nya itu berada di situ. Demikian pula yang ini ya, yang ini yang kemarin. Nah, jadi kita di saat entry B di sini ya, yang jelas ini adalah gapnya ya, gap entry kita di area-area sini. Maka SL-nya kita taruh di bawah dari swing low ini ya, tapi ini sangat besar ya, ini sangat besar risikonya ya. Tinggal sahabat-sahabat trading analisa berani mengambil risiko ini apa tidak ya, karena ini risikonya benar-benar sangat besar. Ini ada 80 pips ya, kita entry di time frame M1 saja ya, risiko kita jika kita entry di 3008 dan SL kita taruh di 3000, ini ada 80 pips. Nah, ini sangat besar. Jika kita entry 0,02 ini akan terkena SL ya. Jika terkena SL ini akan terkena kerugian yaitu $16 ya. Jadi sahabat-sahabat trading analisa itu siap gak dengan risiko $16 ini? Jika tidak siap ya jangan diambil ya. Jadi sesuaikan dengan equity atau modal dari sahabat-sahabat trading analisa ya. Jadi seperti itu. Tapi jika ada kesempatan yang bagus, semisal risikonya itu ya, triknya atau metodenya sama, tapi risikonya ini biasanya ada yang kecil ya, ada seperti itu, risikonya hanya 30 pips, itu ada. Nah, setidaknya kita bisa mengambil ini ya, kita mengambil ini untuk open posisi B ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita bisa entry di area-area sini ya, di gapnya ini. Untuk SL-nya kita taruh di bawah swing dari gap penutup ini ya. Nah, kemudian untuk take profitnya kita bisa mengambil 1:2 ya, setidaknya kita bisa mengambil 1:2. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan profit ya. Yang kemarin itu kita sudah bisa mendapatkan profit dengan 1:2, tapi risikonya ya tadi, risiko kita ada 80 pips ya, ini sangat besar, tapi rewardnya juga sangat besar ya. Di sini rewardnya sebentar ya, ini di harga 3023 ya, di harga 2023 berarti ada berapa pips ini? Ada 160 pips ya, atau 150 pips ya. Ini sangat besar ya, kita take profit di sini udah sangat besar ya, tapi risikonya juga sangat besar ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk materi kali ini bisa dipahami ya untuk historinya. Sekarang kita akan analisa untuk kedepannya seperti apa ya. Coba kita lihat sekarang market itu nantinya seperti apa.
Ya, di sini sudah saya tandai tadi ya. Market ini masih masuk di area gap dari time frame daily ya. Nah, dan gap ini shadow-nya ini ya, shadow yang atas ini masih belum mampu di break dengan body candle ya. Shadow ini sama shadow ini ya, atau gap ini masih belum di break dengan body candle. Itu artinya apa? Berarti masih ada perlawanan market untuk melakukan kenaikan ya. Jadi ini masih berpotensi market akan ada kenaikan ya. Jadi seperti itu. Nah, jika market ini nanti di candle berikutnya ini ada penurunan dan menutup gap ini, nah tujuan penurunan ini tentu akan menuju ke gap berikutnya. Nah, gap berikutnya itu berada di sini ya. Bisa saja ini nanti karena di sini masih ada gap di time frame daily ini. Nah, di harga ini bisa saja nanti market dia akan menyentuh gap itu. Nah, ini saya tandai ya, ini gap time frame daily, di sini ada gap weekly ya. Coba saya perlihatkan di gap weekly-nya seperti apa. Nah, di gap weekly jika ini nanti market membuka candle baru ya. Ya, jika dia melakukan penurunan ya, bisa saja ini nanti dia mengambil gap ini ya, yang saya jelaskan di video yang kemarin. Di sini ada formasi ya, rally base rally. Nah, ini bisa masuk di area base-nya ini atau bisa mengambil area gap-nya ini untuk melanjutkan kenaikan ya, untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi ya. Menurut saya seperti itu. Jadi di sini yang wajib kita pantau di harga-harga ini ya, time frame weekly ini di harga 2982 ini. Jika market melakukan penurunan, nanti ada konfirmasi sell lagi, maka ini bisa saja area yang dituju ya, di 2982 itu ya. Jadi di sini masih ada gap-gap yang rawan untuk diambil juga. Jadi wajib waspada untuk sahabat-sahabat trading analisa ya. Di sini juga ada sebuah base ya yang bertepatan di harga 2982 itu ya. Jadi kita jika mau melakukan open posisi B lagi ya, kita tunggu di area situ ya. Kita bisa menunggu di area situ ya. Tentu akan sangat lama ya, karena itu kita mengacu pada time frame weekly itu mingguan ya, bisa 1 minggu waktunya, itu bisa berhari-hari untuk market sampai di area situ di harga 2982 itu. Nah, sekarang kita analisa untuk di time frame H4 nya seperti apa. Ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Ini tadi adalah sebuah gap dari time frame daily ya. Jadi itu adalah gap time frame daily. Dia masih belum mampu mengisinya. Nah, di sini market masih memantul harga, tapi masih belum ada konfirmasi B. Ya, kenapa? Karena di sini juga masih membentuk sebuah gap. Ya, tinggal hari Senin ini nanti seperti apa? Apakah dia akan ada penurunan lagi? Ya, ini sebenarnya sinyal sell. Ya, seharusnya ini sinyal sell karena ini gap untuk sell ya. Jadi seperti itu. Tapi jika hari Senin ini nanti dia mampu break dengan body candle ya, menghabiskan gap ini, nah ini bisa menjadi sinyal-sinyal kenaikan lagi. Nah, misal dia membentuk gap baru lagi di area-area sini ya. Nah, kita bisa entry B-nya itu di sini. Jadi kita tidak menunggu di harga 2982 ini. Kita cukup menunggu di area sini untuk open posisi B-nya. Ya, jadi seperti itu. Tapi untuk sementara ini market masih ada sinyal sell ya. Jika kita mengacu pada gap ya, masih belum ada sinyal B ya. Di time frame H4 masih belum ada sinyal B. Coba kita lihat di time frame H1 nya. Di time frame H1 di sini juga masih belum ada setup B atau formasi B. Ini masih berusaha dia mengisi area kekosongan ini. Jadi di sini market berusaha untuk mengisi kekosongan di situ. Ya. Nah. Jadi di time frame H1 sendiri di sini juga
masih belum ada sinyal-sinyal kenaikan. Jadi ini masih bisa saja market nanti akan ada penurunan lagi ya, tapi penurunannya juga masih ada penghalangnya. Semisal ini adalah penghalang market untuk melakukan penurunan demand ini ya. Jika kita mengacu pada area-area demand, ini bisa menjadi penghalang untuk melakukan penurunan ya. Tapi di sini masih belum ada sinyal kenaikan ya. Jadi ini masih bisa rawan untuk melakukan penurunan ya. Tapi di sini juga ada sebuah swing high ya. Swing high ini bisa saja nanti di sweep lalu dia melakukan penurunan ya. Karena market itu jika mau melakukan penurunan lebih jauh lagi, dia akan mengambil sebuah swing high terdekat atau resistennya ya. Dia akan mengambil resistennya, kemudian baru dia akan melanjutkan penurunan lebih jauh lagi. Demikian pula jika dia sedang bullish ya, dia akan mengambil area-area yaitu area low-nya, berarti dia melakukan kenaikan lebih jauh lagi ya. Jadi seperti itu ya. Coba sekarang kita lihat di time frame M15 seperti apa ya, apakah ada sinyal B. Nah, di time frame M15 juga masih belum ada sinyal B ya, masih belum ada sinyal B ya. Market structure-nya di sini tidak ada, tapi di sini juga perlu diingat ya, market yang baru terbentuk ini ya, ini ada indikasi-indikasi market melakukan kenaikan. Kenapa? Karena di sini dia membentuk sebuah gap. Gap apa? Gap kenaikan ya. Jadi dia membentuk sebuah gap kenaikan. Kemudian di sini ada gap lagi. Nah, direspon lagi di sini gap kenaikan. Ya, jika mau melakukan open posisi sell ya, setidaknya ini nanti jika dia sudah naik ya, kemudian di kenaikan ini dia nanti membuat sebuah gap ya, atau displacement ya bahasa ICT-nya, setidaknya dia harus membuat gap penurunan. Nah, di sini nanti baru kita bisa open posisi sell jika mau melakukan open posisi sell-nya ya. Tapi di time frame kecil ini ya, di time frame kecil ini masih ada sinyal kenaikan ya. Di sini masih ada sinyal kenaikan, tapi di time frame besarnya tadi tidak ada ya. Untuk metode gap di sini ada sinyal kenaikan, tapi untuk metode market structure di sini masih belum terbentuk konfirmasi B ya. Jadi jika kita mengacu pada metode gap, di sini masih ada sinyal-sinyal kenaikan ya. Jadi seperti itu ya. Kalau saya lebih menunggu ya di sini jika mau open posisi sell ya, kita tunggu dia mengambil swing ini ya. Swing ini diambil, atau setidaknya setelah dia masuk area-area gap ini, kita sudah bisa menunggu konfirmasi di time frame M1 jika mau melakukan open posisi sell-nya ya. Jadi seperti itu ya. Yang jelas di sini masih belum ada tanda-tanda B yang lebih tinggi selama market ini belum membentuk gap B. Di time frame H1 juga demikian ya. Di sini di time frame H1 juga masih belum ada gap B ya, tidak ada. Maka ini masih berpotensi nanti akan ada penurunan lagi ya. Masih ada potensi market akan melakukan penurunan, kecuali ini nanti ya di hari Senin ini dia membentuk sebuah gap dan menutup ini gap di time frame H1 ini. Nah, di sini ada candle bullish yang sangat tajam dan besar ya, dan menimbulkan sebuah gap baru. Maka area-area ini bisa kita pakai untuk open posisi B-nya ya. Di time frame H1 seperti itu, di time frame H4 juga hampir sama ya, tapi di time frame H4 yang jelas entry kita lebih di atasnya lagi. Kalau di time frame kecilnya itu kita bisa mengambil di bawah ya. Jika mau melakukan open posisi entry itu di time frame kecil itu lebih dulu ya, tapi risikonya juga lebih cepat. Untuk terkena SL-nya itu juga biasanya lebih cepat terkena ya. Tapi untuk entry-nya itu bisa lebih dulu kita mendapatkan open posisi entry di pucuk ya. Jadi seperti itu. Oke, mudah-mudahan sampai di sini sahabat-sahabat trading analisa bisa paham ya. Untuk sementara analisa saya seperti itu, tinggal kita menunggu hari Senin besok seperti apa candlenya ya.
Jadi jika dia mau melakukan penurunan, targetnya ya di area-area ini ya, di 2982 ini targetnya nanti ya. Jika ini sudah disentuh, maka target berikutnya untuk melakukan kenaikan berarti berada di area swing high tertingginya ya. Setelah dia mengambil ini, jika dia melakukan penurunan, dia mengambil gap ini, maka target berikutnya ya external range liquidity ini ya. Ini menjadi internalnya, di sini menjadi eksternalnya ya. Jadi seperti itu ya, mudahnya seperti itu. Oke, mudah-mudahan untuk analisa kali ini bisa bermanfaat. Tentu seperti biasa ya, trading analisa selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.